Halo semuanya, selamat datang di channel Takno lagi. Teman-teman, hari ini aku akan bahas mengenai Indodana, tapi hari ini murni ini persepsi atau pendapat pribadi aku ya. Nah teman-teman, banyak yang bertanya, Kak, Indodana bangkrut atau enggak sih ya di tahun 2026 ini? Nah teman-teman, ini murni pendapat pribadi, pendapat kita bisa saja berbeda. Nah jadi teman-teman, bagi yang belum tahu, Indodana itu ada dua produk, yang satu pay letter, yang satu fintech ya. Fintech itu pinjaman online. Dan untuk fintech itu ada dua juga produknya, ada pinjaman pribadi, ada karyawan. Nah kalau pay letter itu ada dua juga, ada online ada offline teman-teman ya. Jadi kalau beranak pinak berarti ini ada online, ada offline. Misalnya offline itu seperti beli iPhone di iBox ya, ataupun di merchant toko secara fisik ya, secara offline ya. Nah teman-teman, apakah Indodana di 2026 akan bangkrut atau tidak? Pendapat pribadi aku sepertinya jauh dari kata bangkrut. Kenapa? Karena kalau kalian tinggal di Jabodetabek, melihat Indodana pasti ingat kalau misalnya kalian ke mall ada logo Indodana, bisa belanja iPhone. Nah, jadi aku sempat nemu berita kalau penopang pay letter Indodana paling besar itu adalah pembelian elektronik, di mana itu bidangnya berarti masuknya ke pay letter teman-teman ya. Dan Indodana ini transaksi offline dan online-nya itu banyak sekali merchant-nya, dan merchant-nya itu yang benar-benar nggak sepi pembeli gitu. Misalnya iBox, terus Samsung, terus Topet. Apalagi Indodana ini bekerja sama dengan Blibli, kemudian dengan tiket.com ya teman-teman ya. Nah jadi menurut aku di tahun 2026 ini untuk pay letter ya, Indodana ini banyak sekali peluang, dimana sekarang kan iPhone 15 aja di mana-mana udah diburu ya teman-teman ya. Aku nggak ngerti, padahal ekonomi di negara ini lagi lesu, tapi banyak sekali yang berburu iPhone terbaru menggunakan pay letter, misalnya menggunakan Indodana atau pay letter lain seperti Yup atau Kredivo ya teman-teman ya. Jadi mungkin di 2026 ini untuk Indodana pay letter menurut aku nggak bakal bangkrut sih ya teman-teman ya, selama mereka masih bekerja sama dengan merchant offline ataupun online seperti iBox, Samsung, Topet, Blibli, Shopee ya teman-teman ya. Nah kemudian kalau kita berbicara mengenai Indodana fintech, mungkin banyak saingannya. Indodana itu susah teman-teman keterimanya, kemudian syaratnya juga agak ketat, minimal gaji harus 3,5 juta ya teman-teman ya. Jadi kalau pinjaman pribadi mungkin banyak saingan ya. Tapi banyak yang nggak tahu kalau Indodana itu punya pinjaman karyawan. Dia bekerja sama dengan pihak perusahaan untuk memberikan pinjaman untuk karyawan. Nah biasanya ini banyak nih teman-teman karyawan yang pinjam ke kantor, padahal kantor itu bekerja sama dengan Indodana fintech teman-teman ya. Nah kalaupun dari segi fintech dia itu mungkin keuntungannya sedikit, aku yakin dari pihak pay letter akan menopang. Begitu teman-teman ya. Jadi sampai sini itulah pendapat pribadi aku. Silakan kalau kalian ada pendapat berbeda atau mau diskusi di kolom komentar. Sampai sini semoga informasinya bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Akhir kata, sampai jumpa guys.